Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah kita dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kita ilmu yang manfaat, sehingga dengan ilmu yang manfaat tadi kita bisa beramal saleh, dan amal saleh yang kita lakukan harapan kita adalah amal yang ikhlas semata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita dengan belajar seperti ini, ada peningkatan kualitas diri, ada peningkatan kualitas iman dan takwa kita, sehingga melayakkan dan memantaskan kita untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita persembahkan, kita haturkan, kita senandungkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, terima kasih kepada para pengurus dari ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Ikhwan yang sudah menjadi wasilah ta'lim kita pada malam hari ini, dan juga para tamu yang luar biasa datang dari mana-mana ini. Ada Imam Al-Ghazali dari Kayu Kuning, ya. Ada Ustadz Subani dari Bani Israel, ada juga Pak Dejoyo, ya, masya Allah. Ada juga Syekh Ibnu Hajar, Imam Rawatib Masjid Nurul Ikhwan, ya. Mudah-mudahan ya Ustadz Somad juga, masya Allah, ya. Sebenarnya beliau yang paling layak berada di depan ini, dan kita mendapatkan faidah dari ilmu beliau, tapi beliau sangat rendah hati sehingga memberikan kesempatan kepada kami yang masih banyak kekurangan ini untuk berbicara di hadapan para jamaah yang mulia. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan materi fikih kita, ingin saya sampaikan kutipan kami dari kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, nasihat untuk kita semua tentang menuntut ilmu. Kata beliau mengutip dari qaulnya Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu an berkata, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang alim dan penuntut ilmu, kiai dan jamaahnya, ya ustadz dan jamaahnya, itu adalah dua orang yang bersekutu dalam kebaikan. Jadi kedudukan kita sebenarnya sama, ya. Jadi kita sama-sama menuntut, mendakwahkan, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu yang ngajar lebih alim, lebih soleh, lebih takwa nantinya daripada yang jamaah. Kita sama-sama belajar menuntut ilmu Allah. Kami terkenang dengan qaul guru kami Ustaz Taufik Hasnari almarhum. Kata beliau, kamu ini bukan belajar dengan aku, ya, tapi kamu itu ngerewangi aku maco kitab. Jadi aku maco kitab, kamu dengar, kata beliau. Nah, kita sama-sama dapat faedah dari kitab yang saya bacakan. Jadi saya sama sekali mohon maaf tidak ada merasa lebih dari jamaah yang ada di sini. Sama sekali mohon maaf, tidak ada sama sekali perasaan itu. Dan kalaupun ada, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuang perasaan-perasaan merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena itu salah. Sebaik-baik kita ketika merasa lebih baik dari orang lain itu salah. Sepintar-pintar kita ketika merasa lebih pintar dari orang lain itu salah. Ya, sesoleh-solehnya kita tapi merasa lebih soleh dari orang lain itu salah. Perasaan itu yang salah. Ya, kalau kita sadar akan kekurangan kita, tidak akan layak kita. Ya, tidak akan pernah merasa layak dan pantas untuk berbicara di hadapan jamaah yang mulia. Itu. Jadi kita sama-sama mendapatkan faidah. Karena al-alim wal muta'allim syarikani fil khair, kata Abu Darda. Ya, yang berbicara dan yang mendengar, ya, ustaz dan jamaahnya, kiai dan jamaahnya, itu adalah dua orang yang bersekutu, ya, dua orang yang bekerja sama dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Selanjutnya kita kutip juga qaul dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah ulama nahu, ahli nahu, orang yang pertama kali kasih baris, ya, kasih harokat dan titik di Al-Quran. Yang awalnya Al-Quran itu tidak ada titik dan baris. Jadi ba ta tha itu udah kati beda. Sama baik.
hanya orang Arab asli ya, yang tahu. Itu pun orang Arab zaman Nabi dulu. Kalau yang zaman sekarang saya pikir tidak tahu juga, apalagi kita yang bukan orang Arab. Nah, atas jasa dari Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, beliau murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau pakar bahasa Arab, pakar nahu sorof, ya. Nah, beliau yang pertama kali kasih harokat dan titik pada huruf-huruf Al-Quran itu. Apa nasihat beliau untuk kita semua? Laisa a'azzu minal ilm. Tidak ada yang lebih mulia, lebih agung, ya, lebih hebat dibandingkan ilmu pengetahuan. Laisa a'azzu minal ilm. Jadi yang paling mulia dari segala yang ada ini, karunia Allah itu banyak, seluruhnya karunia Allah, besar kecil nikmat karunia Allah, seluruhnya. Ya, udah ya, seluruhnya nikmat Allah, besar kecil. Makan ya snack, ya, makan roti, minum air, makan pisang, itu nikmat Allah kali itu. Wajib kita syukuri, mumpung masih banyak makan bersyukur. Udah ya. Nah, tapi dari segala nikmat Allah yang banyak ini, paling penting diantaranya adalah nikmat ilmu, kata Abul Aswad Ad-Du'ali. Karena apa? Dengan ilmu, kata beliau, al-muluk hukamun 'alan nas. Raja-raja di dunia ini, mulai dari Pak RT. Pak RT itu raja juga. Siapa Pak RT di Talang Kacang ini? Ya, Pak Rahman. RT itu raja di tingkat RT, Bang Wahab ya. RW itu raja di tingkat RW-nya. Kades, lurah, camat, ya, sampai bupati, gubernur dan presiden, itu semua adalah raja di tingkatnya masing-masing, di level ya, jabatannya masing-masing. Itu raja. Nah, al-muluk hukamun 'alan nas. Raja adalah hakim. Apa gawe hakim? Tukang adili. Tukang adili, tukang marahi, tukang selesaikan perkara, tukang selesaikan urusan dari rakyatnya. Nah, itu gawe raja. Jadi raja itu menuntaskan urusan rakyatnya, bukan nyaru ke rakyat. Itu pemimpin. Hebat tak pemimpin? Hebat. Tapi sebenarnya jauh lebih hebat ulama. Karena kata Abul Aswad Ad-Du'ali, kalau raja adalah hakim bagi rakyat, wal ulama hukamun 'alal muluk. Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama adalah hakim dari raja-raja. Jadi seharusnya ulama itu di atas raja, bukan di bawah raja, bukan di perintah-perintah raja. Tapi ulama yang merik nasihat raja, marahi raja kalau raja tidak benar. Dan seorang raja, seorang pemimpin tidak boleh disinggung ketika ulama berbicara. Itu dalam konteks nasihat. Ulama itu bagaikan orang tua bagi kita. Ulama itu bagaikan orang tua. Kalau dia marah dengan anak, ya, Pak Firman, tidak mungkin karena luat, tapi karena sayang, tidak mau anaknya nakal, maka dimarahi, dinasehati, mungkin kadang-kadang sampai nyubit. Ada yang mitas tuh ngejak pakai kayu, ya, mitas itu namanya. Ya. Kadang-kadang sampai dihukum seperti itu, kadang-kadang didiemin, kadang-kadang tidak dikasih uang jajan untuk menyadarkan sang anak supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang dinilai salah buruk oleh orang tuanya tadi. Jadi ulama itu bagaikan orang tua, maka wajar orang tua marahi anak. Jadi status ulama itu di atas para raja-raja yang ada di dunia ini. Nah, sekarang itu kebalik. Ya, raja ngatur ulama. Nah, ini kesalahan, harus kita luruskan. Satu lagi nasihat dari Imam Asy-Syafi'i yang fikih beliau, mazhab beliau kita amalkan. Ya, di Indonesia mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Apa nasihat dari guru kita? Jadi imam mazhab itu guru kita. Ya. Jadi jangan salah pikir tentang mazhab, seolah-olah mazhab itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Tak kati. Seluruh ajaran mazhab itu bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 sumber hukum ini dalam Islam. Tidak ada yang lewat dari 4 ini. Bahkan ditambah lagi ada istihsan dan lain sebagainya. Ya, nah apa nasihat dari pendiri mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya, dan imam pendirinya adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nasihat beliau untuk kita semua, semoga bermanfaat untuk kita. Man la yuhibbul ilma la khaira fih. Man la yuhibbul ilma la khaira fih. Barang siapa tidak mencintai ilmu, maka orang itu tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. La khaira.
Tidak ada sedikit pun kebaikan pada orang yang tidak cinta dengan ilmu. Maka kita, kata Rasul, harus jadi salah satu dari 4 macam manusia. Nomor 1, kalau baca, kun aliman, jadi orang berilmu, jadi ulama, jadi kiai, jadi ustaz. Kalau baca, walaupun itu berat tantangannya. Alumni pondok belum tentu jadi kiai. Ada juga yang jadi bandit, nauzubillah. Ya, mantan ustaz, mantan kiai, nauzubillah. Mantan santri, nauzubillah. Jangan sampai kita jadi yang seperti itu. Kalau baca, walaupun berat, kun aliman, jadi orang yang berilmu, jadi orang alim. Kalau dak kita anak, dak cucong, piut, cicit dan seterusnya. Doakan, ya. Kalau dak bisa, au muta'alliman, jadi orang yang belajar, penuntut ilmu. Nah, kalau penuntut ilmu, dia biasanya aktif. Nah, kayak Imam Al-Ghazali, Masya Allah, ya. Beliau jauh-jauh datang dari Kairo Kuning, padahal sudah ulama. Imam Al-Ghazali, beliau bawa catatan, ya, beli kitab, fotokopi kitab misal, itu muta'allim, aktif, ya. Itu nomor 2. Yang ketiga, au mustami'an, jadi pendengar setia, pendengar yang baik. Mustami beda dengan musmi, beda dengan sami. Kalau sami dengar tapi sambil makan gorengan, nah itu sami. Kalau mustami itu denger nian, tidak nyendel, tidak sambil begaut, tidak sambil main HP, nah itu mustami'. Beda, jadi bahasa Arab itu ada beda. Setiap nama huruf beda mana, ngurang huruf lain arti, beda baris lain makna. Itu ya. Jadi mustami, Rasul bilang mustami, bukan sami. Jadi artinya al-isgha, mendengar dengan penuh konsentrasi. Nomor 3. Nomor 4, au muhibban, jadi pecinta ilmu yang dimaksud Imam Syafi'i. Minimal, ini yang minimal ini yang beliau bilang, ya, jadilah pecinta ilmu, pecinta ulama, ya, pecinta santri. Bukan linjang dengan santri, ya. Itu lain cerita. Itu santri-santri di pondok biasanya. Jangan jadi yang nomor 5. Siapa? Yang luat dengan ulama, luat dengan kiai, luat dengan santri, luat dengan orang yang belajar, luat dengan majelis ta'lim. Apa dia masjid, ya? Ngadain majelis orang lah pintar ke lu. Lah pacak galah mayang, maksudnya bahas semayang baik. Ya. Luat dengan ilmu ulama dan sebagainya, itu nomor 5. Fatah. Itu bakal celaka. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, minimal jadi pecinta ilmu, karena orang yang tidak cinta ilmu tidak ada kebaikan sedikit pun pada orang itu. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah, ya, tidak ada kebaikan sedikit pun. Fa innal ilma, karena ilmu itu hayatul qulub wa misbahul basair. Kata Imam Syafi'i, ilmu adalah hidupnya hati kita. Hati kita ini bakal hidup, ya, kalau disiram dengan ilmu dan hikmah kebijaksanaan. Maka kalau tidak pernah disiram, bagaikan tanaman mati. Ya, kalau orang sakit, kata ulama, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dirawat, tidak diluroi, tidak diobati. Ya, lama gini, 2 hari 3 hari itu mati. Nah, itu juga hati kita. Hati kita harus dirawat. Ya, harus dikasih makan, harus dikasih minum. Apa makan minumnya? Ilmu, nasihat, hikmah, kebijaksanaan. Dengarkan ayat Al-Quran dan hadis, banyak zikrullah, banyak salawat. Itulah makanan hati gitu. Kalau nak ngidupkan hati. Man tak pernah dengar ilmu, tak pernah dengar ceramah lebih dari 3 hari, kata ulama, mati hati, mati hati, ya, tidak akan bersinar. Maka kalau hati lah mati, susah dengar nasihat, tak masuk, mantol. Masa mending kalau masuk telinga kanan, ya, Ustaz Somad, ya, keluar telinga kiri itu masih anding, mungkin masih ada yang nyelip lewat, itu waktu lewat tadi masih ada yang nyangkut dikit. Cuma kalau mantol, ya, mental nih kan, tak masuk sama sekali. Nah, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita tidak ingin menjadi pribadi yang seperti itu. Maka saya yakin semua jamaah ini sudah paham gali ilmu yang akan kita bahas ini. Tapi tetap hadir di majelis ini walaupun semua sudah punya ilmu. Ini ada santri, ada imam masjid, ya, ada kabak kesra tahun berapa lagi, Bapak Haji